Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Masih terkait dengan zakat ya. Zakat fitrah ataupun zakat mal, terkait dengan pembagiannya yang memang masih banyak sekali pertanyaan dengan yang berkaitan dengan pentasyarupan zakat atau pembagian zakat. Ini sering terjadi pertanyaan begini. Kalau zakat fitrah ataupun zakat mal kemudian dibagi atau masuk ke masjid itu boleh atau tidak. Jadi zakat fitrah itu dimasukkan ke masjid atau masjid itu mendapat bagian jatah zakat fitrah ataupun zakat mal atau zakat pada umumnya lah. Nah, itu boleh atau tidak? Jawabannya yaitu kita cek dulu di dalam Al-Qur'an kan sudah dijelaskan kan bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara sampai dengan yang terakhir tadi, yang terakhir. Jadi zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Dari 8 asnaf itu fakir, miskin, amil, sabilillah, ibnu sabil, gharim, kemudian mu'allaf, kemudian itu di situ dari 8 itu tidak ada untuk bangunan, untuk masjid. Nah, jadi pembagian zakat itu adalah untuk orang, bukan untuk bangunan, ya, untuk bangunan. Jadi ulama keempat madhab dari madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu semua sepakat bahwasanya tidak boleh membagi zakat dibagikan untuk masjid. Ya, untuk masjid itu tidak boleh. Adapun segelintir ulama yang mengatakan memperbolehkan dengan mengkiaskan bahwasanya masjid adalah sabilillah, masjid termasuk sabilillah, dengan adanya masjid itu perjuangan Islam itu di masjid, mensyiarkan agama Islamnya di masjid. Itu keluar dari 4 madhab tadi. Artinya bukan dari 4 madhab tadi. Ada ulama yang menyatakan memperbolehkan, tapi hanya sedikit dan itu lemah sekali. Jadi kalau dibilang masjid itu sabilillah, ya justru malah imam masjidnya itu yang lebih sabilillah, tukang azannya yang sabilillah, guru ngajinya itu yang lebih sabilillah. Dan sabilillah sendiri secara konteksnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang ikut bertempur di medan perang. Jadi bukan guru ngaji, bukan itu. Nah, adapun guru ngaji kok dapat, itu dicek dulu. Mungkin dia bukan dari asnaf sabilillah, mungkin guru ngajinya mungkin dia fakir, atau mungkin dia miskin, atau mungkin dia gharim. Jadi dia berhutang untuk pembangunan masjid, hutangnya atas nama pribadi dia, maka itu dia termasuk gharim. Bukan utangnya atas nama pembangunan, dia mau bangun masjid, dia nyumbang untuk masjid karena dia mau masjidnya cepat jadi, madrasahnya, TPA-nya cepat jadi, kemudian dia hutang ke toko bangunan atas nama dia pribadi, maka dia boleh mendapatkan atas nama gharim, atas nama orang yang berhutang. Nah, seperti itu boleh. Nah, atau mungkin guru ngajinya itu dimasukkan, dia memiliki SK Amil. Jadi dia bukan karena guru ngaji, tapi dia dapat karena amil atau membantu amil itu. Jadi yang dapat jatah amil si A, kemudian ada yang bantu itu dikasih sama amilnya, itu boleh. Artinya seperti itu boleh. Jadi kalau untuk bangunan masjid, TPA, musola, madrasah diniyah, kemudian tempat-tempat ibadah itu tidak berhak mendapatkan zakat. Akan tetapi kalau memang dibutuhkan, artinya masjid memang membutuhkan, maka itu dia boleh jika dikasih. Artinya dari orang yang menerima zakat kemudian disumbangkan ke musola boleh. Misal nih, amilnya kebetulan orang kaya-kaya, dia tidak membutuhkan itu, tapi karena amil itu dia berhak mendapatkan, sama amil sudah diterima, akadnya dia sudah menerima zakat dari amil, kemudian dari amil kok nyumbang ke masjid itu dengan zakat itu yang sudah diterima dia, sah menjadi milik dia, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau langsung dari zakat yang terkumpul, dia tidak ada golongan asnaf yang 8 tadi, masjid tadi, musola tadi, madrasah tadi, kemudian kok dikasihkan masjid atas nama zakat untuk masjid, itu tidak boleh. Kalau untuk masjid namanya infak, itu di luar zakat. Jadi seperti itu ya. Banyak polemik di masyarakat yang bertanya terkait bolehkah
pembagian zakat masjid termasuk mendapat bagian? Jawabannya, kalau saya pribadi dengan beberapa literatur yang pernah saya baca, tidak boleh. Itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.